1 minggu sebelum resepsi pernikahan adik iparku. Aku tak sengaja mendengar rencana busuk adik ipar dan ibu mertua. Mereka berencana akan mempermalukanku di depan semua orang, lalu mengusirku dari rumah dan merampas hartaku. Saat itu juga aku langsung menyusun sebuah rencana khusus. Di hari resepsi aku sengaja tak datang. Ibu mertua dan adik ipar menelponku. "Kamu di mana? Cepat datang, jangan bikin malu." Aku tertawa pelan dan menjawab, "Coba kalian cek hadiah yang kuberikan." Apa yang dia temukan membuat mereka berteriak histeris, karena sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sore itu langit terlihat mendung, seolah mewakili perasaan Tania yang sedang tidak menentu. Kepalanya terasa berdenyut nyeri karena serangan migrain yang mendadak muncul di kantor. Tania memutuskan untuk pulang lebih awal dari biasanya, berharap bisa mengistirahatkan tubuhnya sejenak sebelum kesibukan rumah tangga kembali menyapanya. Sebagai seorang menantu yang tinggal di rumah mertua, Tania tidak pernah benar-benar memiliki waktu istirahat yang utuh. Ia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan swasta, namun saat kakinya melangkah masuk ke rumah besar itu, statusnya berubah menjadi sekadar pembantu yang harus siap sedia melayani segala keinginan Ibu Gina dan adik iparnya, Donita. Tania memarkir mobilnya di halaman depan dengan perlahan agar suara mesin tidak memancing perhatian penghuni rumah. Ia ingin menyelinap masuk ke kamarnya tanpa harus dicecar pertanyaan mengapa ia pulang cepat. Namun, takdir berkata lain hari itu. Saat Tania hendak melangkah menuju dapur untuk mengambil segelas air hangat guna menelan obat pereda nyeri, langkahnya terhenti di dekat ruang keluarga yang hanya dipisahkan oleh partisi kayu berukir. Suara tawa yang sangat ia kenal terdengar membahana dari ruangan itu. Itu adalah suara tawa Ibu Gina dan Donita. Nada tawa mereka terdengar berbeda dari biasanya. Bukan tawa bahagia yang tulus, melainkan tawa penuh kemenangan dan kelicikan. Tania menahan napas, menempelkan punggungnya ke dinding di balik partisi. Niatnya untuk mengambil air, ia urungkan sejenak. Firasatnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia mendengar suara Ibu Gina yang serak namun tegas sedang berbicara dengan nada tinggi yang penuh semangat. Wanita parubaya itu terdengar sedang membicarakan perihal uang dan rencana besar yang sepertinya sudah disusun dengan sangat rapi. Tania memajamkan matanya, berusaha mempertajam pendengarannya di tengah denyutan kepala yang semakin menyiksa. Kata demi kata yang keluar dari mulut ibu mertuanya itu, bagaikan sembilu yang menyayat hati. Ibu Gina berkata dengan lantang bahwa uang kiriman Ardhito bulan ini sungguh luar biasa jumlahnya. Ia menyebutkan nominal yang membuat Tania terbelalak. Puluhan juta rupiah yang seharusnya ditabung untuk masa depan rumah tangga Tania dan Ardhito, ternyata ludes begitu saja di tangan Ibu Gina. Wanita itu dengan bangga menceritakan kepada Donita bahwa ia sudah mengalihkan semua dana itu untuk membayar uang muka dekorasi pelaminan Donita yang super mewah. Tania menutup mulutnya dengan telapak tangan, menahan isak tangis yang nyaris meledak. Selama ini Ardhito, suaminya yang sedang bekerja keras di luar pulau, selalu mengatakan bahwa uang itu dititipkan kepada ibunya untuk biaya renovasi atap rumah yang bocor dan sebagian untuk tabungan kesehatan orang tua. Ternyata, semua itu hanyalah kebohongan yang dipelihara Ibu Gina untuk memeras keringat anaknya sendiri demi gengsi dan kemewahan semu. Belum reda rasa sakit di hati Tania mendengar penyelewengan dana itu, percakapan mereka berlanjut ke topik yang jauh lebih mengerikan. Donita, dengan suara manjanya yang khas, bertanya kepada ibunya tentang bagaimana nasib Tania setelah resepsi pernikahannya nanti selesai. Pertanyaan itu dijawab oleh Ibu Gina dengan sebuah rencana yang membuat darah Tania berdesir hebat. Ibu Gina menjelaskan bahwa tepat di hari resepsi pernikahan Donita nanti, mereka akan menjalankan sebuah skenario besar. Mereka berencana menyewa seorang pria asing untuk datang ke tengah pesta dan membuat keributan. Pria itu akan dibayar untuk mengaku sebagai selingkuhan Tania. Tujuannya sangat jelas dan keji, yaitu mempermalukan Tania di hadapan seluruh tamu undangan, termasuk keluarga besar dan rekan kerja Ardhito. Dengan begitu, Ibu Gina memiliki alasan kuat untuk mengusir Tania dari rumah itu, saat itu juga tanpa memberikan pesangon atau membiarkan Tania membawa barang berharga sedikitpun. Donita terdengar tertawa kegirangan mendengar rencana ibunya. Gadis itu menimpali dengan berkata bahwa ia sudah muak melihat wajah Tania yang sok suci di rumah itu. Donita merasa Tania hanyalah benalu yang menghalangi mereka untuk menikmati gaji Ardhito sepenuhnya. Menurut Donita, jika Tania berhasil diusir dengan fitnah perselingkuhan, maka Ardhito pasti akan menceraikan Tania karena rasa malu, dan seluruh gaji Ardhito akan kembali menjadi milik Ibu Gina dan Donita sepenuhnya seperti sebelum Ardhito menikah. Mereka berdua tertawa bersama,
Membayangkan betapa puasnya hati mereka melihat Tania menyeret koper keluar dari rumah dengan derayan air mata dan caci maki dari para tetangga. Tania yang mendengar semua itu merasa kakinya lemas bukan main. Lututnya gemetar hebat, hingga ia harus berpegangan pada dinding agar tidak jatuh merosot ke lantai. Rasa sakit di kepalanya kini tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit di dadanya. Orang-orang yang selama ini ia layani dengan tulus, yang ia masakan makanan setiap pagi, yang ia cuci bajunya, dan yang ia hormati layaknya orang tua dan saudara kandung sendiri, ternyata adalah ular berbisa yang siap mematuknya kapan saja. Tania menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Ia selalu mengalah demi menjaga keharmonisan rumah tangga, agar Ardhito bisa bekerja dengan tenang di perantauan. Ia selalu menutupi perlakuan buruk Ibu Gina dan Donita dari Ardhito, karena tidak ingin suaminya kepikiran. Namun, kesabaran dan kebaikannya justru dianggap sebagai kelemahan yang bisa dimanfaatkan sehabis-habisnya. Hati Tania yang semula lembut perlahan mulai mengeras. Air mata yang sempat menggenang di pelupuk matanya kini kering, berganti dengan sorot mata yang tajam dan dingin. Di tengah gejolak emosi itu, ponsel di saku blazer Tania bergetar panjang. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar. Di layar ponsel tertera nama suaminya, Ardhito. Sebuah pesan singkat masuk. Ardhito mengabarkan bahwa bonus tahunannya baru saja cair, dan ia sudah mentransfer sejumlah uang lagi ke rekening Ibu Gina, untuk pegangan acara resepsi Donita, agar tidak ada yang kurang. Ardhito juga menuliskan kata-kata manis, meminta Tania untuk bersabar menemani ibu dan adiknya, serta berjanji akan segera pulang untuk memanjakan Tania. Membaca pesan itu, hati Tania serasa diremas. Suaminya begitu baik, begitu polos, dan begitu percaya pada ibunya. Ardhito tidak tahu bahwa uang keringat dan darahnya itu sedang digunakan untuk menggali kuburan bagi rumah tangga mereka sendiri. Tania menatap layar ponsel itu lama sekali. Ia tidak membalas pesan itu dengan keluhan atau aduan. Saat itu juga, sebuah keputusan besar lahir di benak Tania. Ia tidak akan membiarkan rencana busuk Ibu Gina dan Donita berjalan mulus. Ia tidak akan menjadi korban yang menangis di pojokan. Jika mereka menginginkan drama, maka Tania akan memberikan pertunjukan terbaik yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Tania menghapus air matanya dengan kasar. Ia menegakkan tubuhnya, merapikan jilbabnya yang sedikit berantakan, dan mengatur napasnya agar terlihat tenang. Ia tidak jadi mengambil air minum. Ia berbalik arah, berjalan jinjit kembali ke pintu depan, lalu membuka dan menutup pintu utama dengan suara agak keras, seolah-olah ia baru saja tiba. Suara tawa di ruang tengah seketika berhenti. Tania melangkah masuk dengan wajah datar, menyapa mertua dan adik iparnya dengan nada datar yang biasa ia gunakan, seolah tidak terjadi apa-apa. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, Tania yang akan memegang kendalinya. Keesokan paginya, suasana di meja makan terasa normal seperti biasa, setidaknya di permukaan. Tania sudah bangun sejak subuh, menyiapkan sarapan nasi goreng kesukaan Donita dan menyeduh teh manis hangat untuk Ibu Gina. Ia melakukan rutinitasnya dengan gerakan yang tenang dan terukur, tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan atau dendam sedikitpun. Ibu Gina dan Donita yang baru bangun tidur tampak duduk di meja makan dengan wajah tanpa dosa, menyantap masakan Tania dengan lahap tanpa mengucapkan terima kasih. Di dalam hati Tania, ia tersenyum sinis melihat kepolosan mereka yang mengira rahasia mereka aman. Setelah sarapan, Tania pamit masuk ke kamarnya dengan alasan ingin mengerjakan laporan kantor yang tertunda. Namun, sesampainya di kamar, Tania tidak membuka berkas pekerjaan kantornya. Ia justru membuka laptop pribadinya dan mengakses layanan perbankan daring milik Ardhito. Tania mengetahui semua kata sandi akun Ardhito, karena suaminya sendiri yang memberikannya dengan alasan agar Tania bisa memantau keuangan jika terjadi sesuatu yang mendesak. Selama ini Tania tidak pernah menyentuhnya karena menghormati privasi suaminya, tapi kali ini keadaannya darurat. Jari-jari Tania menari lincah di atas papan ketik. Matanya menatap nanar riwayat transaksi di layar. Terpampang jelas aliran dana keluar yang begitu masif ke rekening pribadi Ibu Gina setiap bulannya. Jumlahnya fantastis. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk membeli rumah sendiri atau modal usaha, habis tak bersisa untuk gaya hidup hedonisme mertua dan iparnya. Hati Tania terasa perih membayangkan Ardhito yang bekerja siang malam di lokasi proyek yang jauh dan keras, sementara keluarganya di sini berfoya-foya tanpa hati nurani. Tania menarik napas panjang, memantapkan hatinya. Dengan cepat, Tania melakukan beberapa pengaturan. Ia membatalkan jadwal transfer otomatis yang sudah disetujui Ardhito sebelumnya. Ia juga memindahkan dana besar yang baru saja masuk, bonus tahunan Ardhito, ke sebuah rekening deposito berjangka yang baru saja ia buat atas nama Ardhito. Namun dengan akses yang hanya bisa dibuka oleh Tania atau Ardhito secara langsung di bank, bukan lewat transfer daring.
Tania memastikan tidak ada Rp1 pun yang bisa diambil oleh Ibu Gina melalui mesin ATM atau perbankan seluler mulai detik ini. Setelah selesai mengamankan aset suaminya, Tania menutup laptopnya dan keluar kamar. Ia menemui Ibu Gina yang sedang bersantai di ruang tengah sambil memijat kakinya. Wajah Ibu Gina tampak masam saat melihat Tania keluar. Tanpa basa-basi, Ibu Gina langsung menagih janji pelunasan uang catering VIP untuk resepsi Donita yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Tania memasang wajah paling polos dan sedikit cemas yang bisa ia buat. Ia berkata kepada Ibu Gina bahwa sistem perbankan sedang mengalami gangguan teknis sejak pagi, sehingga ia tidak bisa melakukan transfer dalam jumlah besar ke rekening vendor catering. Ibu Gina langsung melotot marah, menuduh Tania sengaja menunda-nunda pembayaran. Donita yang mendengar keributan itu ikut nimbrung dan memaki Tania tidak becus mengurus hal sepele. Tania tetap tenang, tidak terpancing emosi. Ia memberikan solusi alternatif yang sebenarnya adalah jebakan utamanya. Tania mengatakan bahwa ia memiliki uang tunai simpanan warisan almarhum ayahnya yang bisa digunakan untuk menalangi biaya tersebut hari ini juga secara tunai, asalkan administrasinya jelas. Tania beralasan bahwa karena ini uang warisan ayahnya, ia perlu bukti tertulis untuk laporan pajak pribadinya nanti. Ibu Gina dan Donita yang pikirannya hanya dipenuhi oleh uang dan gengsi acara resepsi, tidak berpikir panjang. Bagi mereka, yang penting uang cair dan vendor catering bisa dibayar lunas agar nama baik mereka terjaga. Tania kembali ke kamarnya dan mengambil sebuah map yang sudah ia siapkan sebelumnya. Di dalam map itu terdapat beberapa lembar dokumen. Tania menyerahkan dokumen itu kepada Donita. Ia menjelaskan bahwa itu hanyalah kwitansi biasa dan surat pernyataan serah terima uang tunai sebagai formalitas belaka. Donita yang sedang sibuk membalas pesan teman-temannya di ponsel, mengambil pena dengan ogah-ogahan. Ia sama sekali tidak membaca isi dokumen tersebut. Di matanya, Tania hanyalah kakak ipar bodoh yang penurut, jadi tidak mungkin Tania berani macam-macam. Padahal, dokumen yang disodorkan Tania adalah surat pengakuan hutang pribadi dan perjanjian kerjasama investasi fiktif. Di dalam klausul-klausul yang tertulis dengan bahasa hukum yang rapi, disebutkan bahwa Donita meminjam uang senilai total biaya resepsi tersebut dari Tania dan bersedia menjaminkan aset apapun yang dimilikinya, termasuk mobil yang sering dipakainya bergaya, jika ia gagal mengembalikan uang tersebut dalam tempo 1 minggu setelah resepsi. Selain itu, ada juga poin yang menyatakan bahwa segala biaya yang timbul akibat pembatalan sepihak menjadi tanggung jawab Donita dan Ibu Gina sepenuhnya. Tanpa rasa curiga sedikitpun, Donita membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Ibu Gina pun ikut menandatangani sebagai saksi penjamin, tanpa membaca satu kalimat pun. Tania menerima kembali map tersebut dengan tangan yang stabil. Ia memeriksa tanda tangan mereka, memastikan semuanya sah dan valid di mata hukum. Senyum tipis tersungging di bibir Tania, senyum yang tidak dilihat oleh Ibu Gina maupun Donita. Mereka berdua sudah masuk ke dalam perangkap pertama. Dengan dokumen ini, Tania memegang kendali atas nasib finansial mereka. Setelah mendapatkan tanda tangan itu, Tania menyerahkan amplop tebal berisi uang tunai yang sebenarnya adalah uang tabungan Tania sendiri, bukan warisan. Ia rela mengorbankan tabungannya demi melihat kehancuran keserakahan mereka nanti. Tania berpikir bahwa uang ini adalah investasi untuk kebebasannya dan Ardhito di masa depan. Ibu Gina menyambar amplop itu dengan mata berbinar-binar. Ia menghitung lembaran uang itu dengan cepat, lalu tertawa puas. Ia memuji Tania sebagai menantu yang tahu diri, sebuah pujian yang terdengar sangat palsu di telinga Tania. Setelah mendapatkan uang itu, Ibu Gina dan Donita segera bersiap-siap pergi ke butik untuk fitting baju tambahan, meninggalkan Tania sendirian di rumah. Sepeninggal mereka, Tania duduk di sofa ruang tamu, menatap map di tangannya. Ia merasa lega sekaligus tegang. Langkah pertama sudah berhasil. Namun, ini baru permulaan. Masih ada beberapa hari lagi menjelang resepsi, dan Tania harus memastikan setiap langkah selanjutnya berjalan dengan presisi sempurna tanpa kesalahan. Ia tidak boleh lengah, karena satu kesalahan kecil bisa membuat Ibu Gina curiga dan membalikkan keadaan. Tania beranjak berdiri, menyimpan dokumen itu di tempat paling aman yang tidak akan pernah terpikirkan oleh siapapun di rumah itu, lalu bersiap menjalankan rencana selanjutnya. Suasana rumah yang biasanya hening di siang hari, mendadak berubah menjadi riuh rendah pada hari itu. Tania yang sedang sibuk merapikan berkas-berkas tagihan listrik dan air di ruang tengah dikejutkan oleh kedatangan tamu yang dibawa oleh Ibu Gina. Tamu itu adalah Luna, seorang wanita muda teman lama Donita yang memang sudah lama diincar Ibu Gina untuk dijodohkan dengan Ardhito sebelum Ardhito menikahi Tania. Luna masuk dengan langkah angkuh, sepatu tumit tingginya berbunyi nyaring beradu dengan lantai keramik, seolah mengumumkan kedatangannya sebagai penguasa baru. Wajahnya dipoles riasan tebal, dan matanya menatap sekeliling rumah dengan tatapan menilai yang meremehkan.
Ibu Gina menyambut Luna dengan pelukan hangat yang berlebihan, jauh lebih hangat daripada pelukan yang pernah ia berikan kepada Tania selama bertahun-tahun menjadi menantunya. Tanpa permisi atau basa-basi kepada Tania yang jelas-jelas duduk di sana, Ibu Gina langsung mengajak Luna duduk di sofa utama dan memerintahkan Tania untuk membuatkan minuman dingin serta membawakan toples kue kering. Tania hanya mengangguk pelan, menyimpan rasa perih di hatinya dalam-dalam, lalu beranjak ke dapur untuk menuruti perintah itu layaknya seorang pelayan. Saat Tania berada di dapur, ia bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas karena desain rumah yang cukup terbuka. Ibu Gina terdengar sedang memuji-muji kecantikan Luna setinggi langit. Ia mengatakan bahwa seharusnya Luna lah yang menjadi menantunya, bukan perempuan kampung seperti Tania yang menurutnya tidak punya selera dan membosankan. Luna menanggapi pujian itu dengan tawa manja yang dibuat-buat. Ia bahkan dengan lantang berkata bahwa jika ia yang menjadi istri Ardhito, rumah ini pasti sudah direnovasi menjadi istana mewah, bukan bangunan kuno yang membosankan seperti sekarang. Telinga Tania panas mendengar penghinaan itu, namun ia tetap fokus mengaduk es teh manis di dalam gelas. Sebelum ia keluar dari dapur, Tania teringat sesuatu yang krusial. Ia segera mengambil ponsel lamanya yang masih berfungsi baik, mengaktifkan fitur perekam suara, dan meletakkannya secara tersembunyi di balik vas bunga besar yang ada di meja sudut ruang tamu saat ia mengantarkan nampan minuman. Vas bunga itu cukup rimbun sehingga ponsel kecil itu tidak akan terlihat oleh siapapun yang tidak mencarinya dengan teliti. Tania meletakkan nampan berisi es teh manis dan kue kering di atas meja dengan hati-hati. Ibu Gina bahkan tidak menoleh padanya, ia sibuk memegang ponsel pintarnya, mengarahkan kamera ke arah Luna. Ternyata, Ibu Gina sedang merancang sesi pemotretan dadakan. Ia menyuruh Luna berpose di berbagai sudut rumah, mulai dari duduk manis di sofa kesayangan Ardhito, hingga berdiri di dekat lemari pajangan piala milik Ardhito. Tujuan Ibu Gina sangat jelas dan jahat. Ia ingin mengirimkan foto-foto itu kepada Ardhito dengan narasi palsu, seolah-olah Luna adalah wanita yang rajin berkunjung dan merawat Ibu Gina, membandingkannya dengan Tania yang akan difitnah sebagai istri pemalas. Tania melihat adegan itu dengan tatapan datar. Ia melihat bagaimana Luna dengan genit berpose memegang bingkai foto Ardhito, seolah-olah merindukan suami orang lain. Rasa jijik merambat naik ke kerongkongan Tania, namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia tahu bahwa marah sekarang hanya akan mengacaukan rencana besarnya. Setelah puas mengambil foto, Ibu Gina dan Luna kembali duduk dan mulai berbincang dengan suara pelan namun tajam. Mereka tidak menyadari bahwa Tania masih berdiri di ambang pintu menuju ruang dalam, dan yang lebih penting, mereka tidak tahu ada alat perekam yang sedang bekerja. Ibu Gina mulai membocorkan strategi liciknya kepada Luna. Ia berkata bahwa Tania sebentar lagi akan ditendang dari rumah ini. Ibu Gina meminta bantuan Luna untuk nanti memberikan kesaksian palsu jika diperlukan, mengatakan bahwa Tania sering terlihat pergi dengan laki-laki lain saat Ardhito tidak ada di rumah. Luna dengan antusias menyanggupi permintaan itu. Ia bahkan menambahkan ide jahat lainnya, menyarankan agar Ibu Gina menyebarkan rumor di grup arisan lingkungan agar nama Tania hancur lebur sebelum hari pengusiran tiba. Mereka berdua tertawa cekikikan membayangkan kehancuran reputasi Tania. Percakapan itu direkam dengan sempurna oleh perangkat Tania, menjadi bukti otentik betapa busuknya hati mereka yang sebenarnya. Sore harinya, setelah Luna pulang dengan membawa bingkisan makanan yang dipaksa Ibu Gina untuk dibawa, rumah kembali sepi. Tania mengambil kembali ponsel perekamnya dengan gerakan cepat saat Ibu Gina sedang mandi. Ia segera mentransfer file rekaman itu ke penyimpanan awan miliknya yang aman dan mengirimkan salinannya kepada Pak Hakim, pengacara yang sudah ia hubungi diam-diam. Pak Hakim membalas pesan Tania dengan singkat namun menenangkan, mengatakan bahwa bukti ini sudah lebih dari cukup untuk menuntut pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan, namun mereka harus menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan bom tersebut. Tania merasa sedikit lega. Satu lagi senjata telah ia kantongi. Namun, tugasnya hari ini belum selesai. Ia harus mulai mengamankan barang-barang berharga yang tersisa di rumah ini sebelum kiamat kecil terjadi beberapa hari lagi. Malam itu, ketika Ibu Gina dan Donita sudah terlelap tidur setelah lelah seharian berbelanja, Tania mulai bergerak dalam diam. Ia masuk ke ruang kerja Ardhito yang jarang dikunci. Di sana tersimpan beberapa barang koleksi suaminya seperti jam tangan mahal, kamera antik, dan dokumen-dokumen penting seperti ijazah asli serta sertifikat tanah warisan kakek Ardhito yang belum sempat balik nama. Tania tahu bahwa jika ia diusir nanti, Ibu Gina dan Donita pasti akan menjarah barang-barang ini dan menjualnya demi uang tunai. Dengan hati-hati, Tania memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas besar yang biasa ia gunakan untuk membawa pakaian kotor ke Binatu. Ia menyamarkan barang-barang berharga itu di bawah tumpukan spray dan selimut tebal. Besok pagi, ia akan membawa tas ini keluar dengan alasan ingin mencucikan selimut tebal yang tidak muat di mesin cuci rumah. Rencananya sangat rapi dan penuh perhitungan.
Tania menatap foto pernikahannya dengan Ardhito yang tergantung di dinding ruang kerja. Ia menurunkan foto itu perlahan, mengusap wajah suaminya di balik kaca bingkai. Ia berbisik pelan, meminta maaf karena harus membawa pergi semua kenangan ini dari rumah masa kecil suaminya, demi menyelamatkan apa yang tersisa dari martabat keluarga mereka. Malam itu Tania tidur dengan perasaan was-was namun penuh tekad, siap menghadapi hari esok yang semakin mendekati puncak konflik. Waktu berjalan begitu cepat, dan kini tinggal 3 hari lagi menuju hari resepsi pernikahan Donita yang digadang-gadang akan menjadi pesta termewah di lingkungan tempat tinggal mereka. Ketegangan di rumah semakin terasa. Ibu Gina dan Donita tampak semakin stres dan panik mengurus detail-detail acara yang ternyata memakan biaya jauh lebih besar dari perkiraan awal mereka. Pagi itu dimulai dengan teriakan histeris Donita dari kamarnya. Tania yang sedang menyapu halaman belakang sampai terlonjak kaget dan buru-buru berlari masuk ke dalam rumah. Ia mendapati Donita sedang menangis meraung-raung di lantai kamarnya sambil membanting bantal dan guling. Ibu Gina berusaha menenangkan putri bungsunya itu dengan wajah pucat pasi. Ternyata, masalah besar baru saja muncul. Gaun pengantin impian Donita yang dipesan dari desainer luar kota tertahan pengirimannya, karena masalah administrasi biaya tambahan yang mendadak melonjak. Donita merengek seperti anak kecil, mengatakan bahwa ia tidak mau menikah jika tidak memakai gaun tersebut. Ia menuntut ibunya untuk segera membereskan masalah itu. Pihak butik menghubungi dan mengatakan bahwa ada biaya pelunasan serta denda keterlambatan dan biaya percepatan pengiriman yang totalnya mencapai 50 juta rupiah. Uang pegangan yang diberikan Tania sebelumnya sudah habis dipakai untuk membayar uang muka gedung dan catering tambahan. Ibu Gina kebingungan, wajahnya tampak frustrasi. Ia tidak memiliki uang tunai sebanyak itu dalam waktu singkat, apalagi akses ke rekening Ardhito sudah tertutup rapat berkat manuver Tania. Mata Ibu Gina kemudian tertuju pada Tania yang berdiri di ambang pintu. Tatapan itu adalah tatapan menuntut, seolah Tania adalah mesin ATM berjalan yang wajib menyelesaikan masalah mereka. Ibu Gina dengan nada memaksa menyuruh Tania untuk mencari pinjaman atau menggunakan uang simpanannya lagi demi menutupi biaya gaun tersebut. Tania menarik napas panjang, berusaha mengatur ekspresi wajahnya agar terlihat prihatin namun tetap berpikir logis. Di dalam hatinya, ia bersorak. Kesempatan emas kembali datang dengan sendirinya tanpa perlu ia cari. Tania mendekati mereka dan berkata dengan nada lembut, bahwa ia bisa saja membantu menalangi biaya tersebut, menggunakan dana darurat perusahaan kecil miliknya yang sebenarnya tidak boleh diganggu-gugat. Ia berbohong demi memuluskan rencananya. Tania mengatakan bahwa karena ini uang perusahaan, ia membutuhkan tanda tangan resmi di atas materai sebagai bukti pengeluaran agar ia tidak dituduh korupsi oleh auditor nantinya. Bagi Ibu Gina dan Donita yang sedang panik, kata-kata Tania terdengar masuk akal dan merupakan satu-satunya jalan keluar. Mereka tidak peduli dengan prosedur, yang penting uang cair dan gaun sampai tepat waktu. Tania kembali ke kamarnya dan mencetak sebuah dokumen yang sudah ia persiapkan formatnya di laptop. Dokumen itu bukanlah sekadar bukti pengeluaran biasa. Itu adalah surat kuasa mutlak dan pengalihan tanggung jawab aset. Isinya sangat fatal bagi siapa saja yang menandatanganinya tanpa membaca. Di sana tertulis bahwa Ibu Gina memberikan kuasa penuh kepada Tania untuk menjual atau menyita aset apapun yang ada di rumah ini, guna menutupi segala kerugian finansial yang ditimbulkan oleh Tania atas nama keluarga. Selain itu, ada klausul yang menyatakan bahwa Ibu Gina mengakui semua hutang acara pernikahan ini adalah tanggung jawab pribadinya, bukan tanggung jawab Ardhito maupun Tania. Tania membawa dokumen itu beserta materai ke kamar Donita. Tanpa membaca satu baris pun, Ibu Gina langsung menyambar pena dan menandatanganinya dengan kasar. Ia bahkan membentak Tania agar cepat-cepat mentransfer uangnya. Tania mengangguk patuh, menyimpan dokumen sakti itu, lalu berpura-pura melakukan transfer di depan mereka. Setelah urusan gaun selesai, yang sebenarnya Tania bayar menggunakan sisa uang tabungannya yang terakhir demi totalitas rencananya, Tania merasa sudah saatnya ia menarik kartu as terakhirnya. Ia harus memastikan Ardhito ada di sana saat kehancuran itu terjadi. Bukan untuk menyelamatkan ibunya, tapi untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri siapa sebenarnya iblis yang bertopeng malaikat di rumah ini. Malam harinya, ketika Ibu Gina dan Donita sudah tidur karena kelelahan menangis dan marah-marah, Tania mengunci pintu kamarnya rapat-rapat. Ia mengambil ponselnya dan menekan nomor Ardhito. Jantungnya berdegup kencang saat nada sambung terdengar. Ketika suara berat dan lelah suaminya menjawab salam dari seberang pulau, air mata Tania menetes tanpa bisa ditahan. Namun, ia tahu ia tidak boleh terdengar lemah. Tania berbicara dengan nada yang sangat serius, berbeda dari biasanya yang selalu ceria. Ia meminta Ardhito untuk mendengarkannya baik-baik dan tidak memotong pembicaraannya. Tania berkata kepada suaminya bahwa ada hal sangat mendesak yang menyangkut masa depan pernikahan mereka,
dan keselamatan keluarga. Ia meminta Ardhito untuk segera mengajukan cuti darurat dan pulang lusa, tepat pada hari resepsi. Tania memberikan instruksi spesifik yang membuat Ardhito bingung namun cemas. Ia melarang Ardhito untuk memberi kabar kepulangannya kepada Ibu Gina atau Donita. Tania meminta Ardhito untuk langsung menemuinya di sebuah hotel yang terletak tidak jauh dari gedung resepsi, bukan pulang ke rumah. Ardhito di ujung telepon mencoba bertanya ada apa. Suaranya terdengar panik dan khawatir. Apakah ada yang sakit? Apakah Tania baik-baik saja? Tania menahan isak tangisnya dan hanya menjawab bahwa ia sangat merindukan suaminya dan ingin Ardhito melihat sebuah kejutan besar yang sudah ia siapkan. Ia meyakinkan Ardhito bahwa ini demi kebaikan semua orang. Mendengar nada bicara istrinya yang bergetar namun tegas, Ardhito akhirnya luluh. Rasa percaya dan cintanya pada Tania mengalahkan kebingungannya. Ia berjanji akan mengurus tiket pesawat malam ini juga dan akan mendarat sesuai instruksi Tania. Setelah panggilan berakhir, Tania meletakkan ponselnya di dada. Ia merasa lega sekaligus takut. Ia takut jika Ardhito nanti akan membencinya karena telah membuka aib ibunya. Namun ia lebih takut jika membiarkan suaminya terus-menerus hidup dalam kebohongan yang mematikan. Kini, semua bidak catur sudah berada di posisinya masing-masing. Jebakan hutang sudah ditandatangani, bukti rekaman kejahatan sudah aman, aset berharga sudah diselamatkan, dan sang hakim agung, Ardhito, sedang dalam perjalanan pulang. Tania menatap langit-langit kamar yang gelap. Besok adalah hari terakhir ia akan berpura-pura menjadi menantu yang bodoh. Besok adalah hari di mana ia akan melakukan persiapan final sebelum panggung sandiwara ini, ia runtuhkan hingga ke dasar-dasarnya. Tania memejamkan mata, mengumpulkan energi untuk menghadapi badai yang akan segera ia ciptakan sendiri. 1 hari menjelang resepsi pernikahan Donita, suasana di rumah Ibu Gina terasa begitu padat dan mencekam, seolah-olah udara di dalamnya bermuatan listrik yang siap meledak kapan saja. Kesibukan terlihat di setiap sudut rumah. Kardus-kardus berisi souvenir pernikahan menumpuk di ruang tamu, gaun pengantin yang baru saja ditebus dengan uang tabungan terakhir Tania tergantung megah di lemari kaca, dan aroma bunga melati mulai tercium samar-samar dari rangkaian bunga yang baru saja diantar oleh vendor dekorasi. Namun, di balik kemeriahan persiapan pesta itu, ada sebuah rencana jahat yang sedang dimatangkan dengan sangat teliti. Sebuah rencana yang dirancang untuk menghancurkan hidup seseorang yang selama ini justru menjadi tulang punggung keluarga tersebut. Tania, sang korban yang ditargetkan, bergerak dalam diam di antara kesibukan itu, matanya merekam setiap detail, telinganya menangkap setiap bisikan, dan hatinya semakin mantap untuk mengakhiri sandiwara panjang ini. Siang itu, ketika matahari sedang terik-teriknya, sebuah mobil asing berhenti di depan pagar rumah. Seorang pria bertubuh tegap dengan wajah yang asing turun dari mobil, dan langsung disambut oleh Ibu Gina dengan senyum penuh arti. Tania yang sedang menyetrika kain penutup meja prasmanan di ruang tengah melihat kedatangan pria itu. Ia tidak mengenalnya, namun instingnya langsung berteriak waspada. Ibu Gina membawa pria itu masuk ruang tamu, namun bukan untuk bertamu layaknya orang biasa. Mereka duduk berdekatan dengan suara yang direndahkan. Tania, dengan langkah ringan yang sudah terlatih selama bertahun-tahun menjadi menantu yang sering diabaikan, bergeser mendekat ke balik tirai pembatas ruangan. Ia menahan napas, membiarkan indera pendengarannya bekerja maksimal. Percakapan yang tertangkap oleh telinga Tania sungguh membuat darahnya mendidih hingga ke ubun-ubun. Pria itu ternyata adalah seorang aktor bayaran, seseorang yang disewa khusus oleh Ibu Gina dan Donita untuk memainkan peran krusial dalam drama pengusiran Tania besok. Ibu Gina terdengar memberikan instruksi yang sangat spesifik dan kejam. Ia meminta pria itu untuk datang tepat pada pukul 11 siang, saat tamu undangan sedang ramai-ramainya dan kedua mempelai sedang berada di pelaminan. Skenarionya adalah pria itu harus naik ke panggung atau membuat keributan di dekat area VIP, lalu berteriak memanggil nama Tania. Ia harus mengaku sebagai kekasih gelap Tania, menuduh Tania telah berselingkuh dengannya selama Ardhito pergi bekerja, dan bahkan harus mengatakan bahwa Tania sering memberinya uang hasil jerih payah Ardhito. Tidak berhenti di situ, Donita yang ikut duduk di sana menambahkan bumbu fitnah yang lebih pedas. Ia meminta pria itu untuk berakting semarah mungkin, bila perlu melakukan adegan fisik ringan seperti menarik tangan Tania, atau menyiramkan air ke wajah Tania, agar suasana semakin dramatis dan memalukan. Tujuannya adalah memancing amarah keluarga besar, terutama keluarga dari pihak suami Donita yang sangat menjunjung tinggi nilai moral, sehingga Ibu Gina memiliki alasan kuat dan dukungan publik untuk mengusir Tania detik itu juga dari gedung resepsi. Mereka ingin Tania keluar dari gedung itu sebagai wanita hina yang tidak punya harga diri, dicemooh oleh ratusan orang, dan ditinggalkan oleh suaminya. Pria bayaran itu terdengar menyanggupi semua permintaan tersebut dengan santai, seolah menghancurkan hidup orang lain hanyalah pekerjaan rutin baginya, asalkan bayarannya sesuai. Tania yang bersembunyi di balik tirai merasa kakinya gemetar,
bukan karena takut, melainkan karena menahan amarah yang luar biasa. Ia tidak menyangka hati nurani mertua dan adik iparnya sudah mati sepenuhnya. Mereka rela membayar orang asing demi menjatuhkan anggota keluarga sendiri. Namun, Tania tidak membiarkan emosi menguasainya. Tangan kanannya meraba saku gamisnya, memastikan ponselnya yang sedang dalam mode merekam masih bekerja dengan baik. Setiap kata, setiap rencana busuk, dan setiap tawa licik mereka telah tersimpan rapi dalam memori digital yang akan menjadi senjata pemungkas Tania. Setelah pria itu pergi dengan membawa uang muka yang diberikan Ibu Gina, Tania segera kembali ke pekerjaannya seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di dalam kepalanya, ia sudah menyusun langkah balasan yang presisi. Sore harinya, Tania mulai menjalankan tahap akhir dari rencananya sendiri. Ia masuk ke kamarnya dan mulai berkemas. Bukan berkemas kadar untuk menginap semalam seperti yang ia katakan pada Ibu Gina, melainkan berkemas untuk pergi selamanya dari neraka berkedok rumah tangga ini. Tania memilih barang-barangnya dengan cermat. Ia hanya membawa pakaian-pakaian yang ia beli dengan uang hasil keringatnya sendiri, dokumen-dokumen pribadi yang sangat penting, laptop kerjanya, serta beberapa perhiasan pemberian almarhum orang tuanya. Ia meninggalkan semua barang pemberian Ardhito yang memiliki nilai sentimental di mata Ibu Gina, agar tidak dituduh mencuri barang keluarga. Meskipun sebenarnya barang-barang berharga milik Ardhito sudah ia amankan sebelumnya di tempat lain. Koper Tania tertata rapi, tidak terlalu penuh agar tidak menimbulkan kecurigaan, namun berisi segala hal yang ia butuhkan untuk memulai hidup baru. Saat makan malam tiba, Tania menghampiri Ibu Gina dan Donita yang sedang menikmati martabak manis di ruang keluarga. Dengan wajah tenang dan senyum tipis yang sulit diartikan, Tania meminta izin. Ia mengatakan bahwa ia akan berangkat ke hotel di dekat gedung resepsi malam ini juga. Alasannya terdengar sangat masuk akal dan penuh pengabdian. Ia ingin berada di lokasi lebih awal besok pagi untuk memastikan dekorasi dan catering berjalan lancar, serta membantu persiapan rias pengantin Donita agar tidak terlambat. Ibu Gina dan Donita saling pandang, lalu tersenyum lebar. Bagi mereka, kepergian Tania malam ini adalah berkah. Itu artinya mereka bisa lebih leluasa mempersiapkan mental dan briefing terakhir, tanpa ada Tania yang mengganggu pemandangan. Selain itu, jika Tania sudah ada di gedung duluan, jebakan mereka besok akan lebih mudah dieksekusi karena Tania tidak akan bisa kabur kemana-mana. Ibu Gina dengan nada yang dibuat-buat manis mengizinkan Tania pergi. Ia bahkan tidak basa-basi menawarkan tumpangan atau sekadar uang bensin. Donita hanya melambaikan tangan acuh tak acuh sambil tetap menatap layar ponselnya. Tidak ada ucapan terima kasih atas kerja keras Tania selama ini, tidak ada rasa bersalah sedikit pun di wajah mereka. Tania menatap wajah-wajah itu untuk terakhir kalinya, merekam ekspresi keserakahan yang terpampang jelas di sana. Ia mengangguk sopan, lalu menarik kopernya keluar dari kamar. Langkah kaki Tania terdengar tegas di lantai keramik, menjauh dari pusat kehidupan yang selama bertahun-tahun menyerap energinya. Sesampainya di halaman depan, Tania memasukkan kopernya ke dalam bagasi mobil. Ia berhenti sejenak, menoleh ke arah rumah besar yang lampunya menyala terang benderang itu. Rumah yang dibangun dengan uang suaminya, namun dikuasai oleh parasit yang tidak tahu diri. Tania menarik napas dalam-dalam, menghirup udara malam yang terasa dingin namun menyegarkan. Beban berat di pundaknya perlahan terangkat. Ia tahu, saat ia kembali ke tempat ini nanti, ia tidak akan datang sebagai menantu yang tertindas, melainkan sebagai eksekutor yang membawa palu keadilan. Tania masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan perlahan melaju meninggalkan pelataran rumah. Di kejauhan, ia melihat bayangan Ibu Gina mengintip dari balik jendela, memastikan kepergiannya. Tania tersenyum getir. Silakan nikmati malam tenang terakhir kalian, batinnya. Karena besok, badai yang sesungguhnya akan datang menghantam tanpa ampun. Di perjalanan menuju hotel, Tania melakukan satu panggilan telepon penting. Ia menghubungi Pak Hakim, pengacaranya. Tania mengonfirmasi bahwa semua bukti sudah siap, surat-surat aset sudah diamankan, dan yang paling penting, koordinasi dengan pihak kepolisian untuk penjemputan, tamu spesial, besok sudah final. Pak Hakim di ujung telepon memberikan dukungan moral, meyakinkan Tania bahwa apa yang dilakukannya adalah tindakan membela diri yang sah dan benar secara hukum. Tania menutup telepon dengan perasaan lega. Sesampainya di hotel, Tania tidak langsung tidur. Ia membuka laptopnya, memeriksa kembali file video yang akan ia tampilkan besok. Ia memastikan resolusinya cukup tinggi untuk layar proyektor raksasa di gedung resepsi. Ia ingin setiap kerutan jahat di wajah Ibu Gina terlihat jelas oleh ratusan pasang mata. Malam itu, di kamar hotel yang sunyi, Tania akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. Sebuah kemewahan yang jarang ia dapatkan. Sementara di rumah sana, Ibu Gina dan Donita tidur dengan mimpi indah tentang kekayaan yang sebenarnya hanyalah ilusi semata. Fajar menyingsing di hari resepsi pernikahan Donita,
membawa serta harapan palsu bagi keluarga Ibu Gina. Di rumah, Ibu Gina bangun dengan perasaan penuh kemenangan. Ia merasa hari ini akan menjadi hari bersejarah di mana ia akan menyingkirkan Tania dan menguasai harta Ardhito sepenuhnya. Namun, kekacauan kecil mulai terjadi sejak pagi buta. Biasanya, saat Ibu Gina bangun, meja makan sudah penuh dengan sarapan hangat yang disiapkan Tania, dan air panas untuk mandi Donita sudah tersedia. Tapi pagi ini, meja makan kosong melompong, dapur dingin, dan tidak ada aroma masakan. Ibu Gina sempat hendak berteriak memanggil Tania, sebelum ia ingat bahwa Tania sudah pergi ke hotel semalam. Dengan perasaan kesal, Ibu Gina terpaksa membangunkan Donita dan mereka harus sarapan roti tawar, seadanya karena tidak ada waktu untuk memasak. Kekesalan itu berlanjut saat mereka bersiap-siap. Tidak ada Tania yang biasanya membantu menyetrika baju Ibu Gina, atau membantu Donita memakai korset yang ketat. Mereka harus melakukan semuanya sendiri dengan gerutu yang tak henti-hentinya. Donita mengeluh kukunya patah saat mencoba mengancingkan bajunya, dan Ibu Gina mengomel karena tatanan jilbabnya tidak serapi biasanya. Namun, mereka menghibur diri dengan pikiran bahwa semua ketidaknyamanan ini akan terbayar lunas nanti siang saat Tania diusir dan dipermalukan. Mereka berangkat ke gedung resepsi dengan mobil sewaan mewah, sengaja ingin pamer, meninggalkan rumah yang berantakan tanpa dikunci dengan benar karena terburu-buru. Sesampainya di gedung resepsi yang megah, suasana tampak menjanjikan. Dekorasi bunga segar menghiasi pintu masuk, karpet merah tergelar indah, dan kursi-kursi tamu tertata rapi. Donita tersenyum lebar, merasa seperti putri raja. Ia segera masuk ke ruang rias untuk didandani oleh perias profesional. Ibu Gina sibuk menyapa beberapa kerabat yang datang lebih awal untuk membantu penerima tamu. Semuanya tampak berjalan sesuai rencana. Namun, jarum jam terus bergerak, dan tanda-tanda bencana mulai bermunculan satu persatu, diawali dengan hal-hal kecil yang luput dari perhatian mereka yang sedang dimabuk kebahagiaan semu. Masalah pertama muncul dari ruang catering. Manajer catering VIP, seorang pria parubaya dengan wajah tegas, mendatangi Ibu Gina yang sedang asyik mengobrol dengan besannya. Pria itu berbisik sopan namun mendesak, meminta Ibu Gina untuk ke belakang sebentar. Dengan enggan, Ibu Gina mengikutinya. Di area dapur, manajer itu menunjukkan meja-meja prasmanan yang masih kosong. Ia menjelaskan bahwa sesuai prosedur perusahaan, makanan utama tidak akan dikeluarkan dari truk pendingin sebelum pelunasan pembayaran diterima. Ia mengatakan bahwa Bu Tania kemarin menginformasikan bahwa pembayaran akan diselesaikan pagi ini oleh Ibu Gina secara tunai atau transfer langsung di lokasi. Wajah Ibu Gina memerah padam. Ia mencoba berkelit, mengatakan bahwa Tania yang membawa uangnya dan Tania ada di sekitar sini. Tapi manajer itu menggeleng, mengatakan bahwa stafnya sudah mencari Tania ke seluruh gedung namun tidak menemukannya. Ibu Gina mulai panik. Ia mencoba menelepon Tania, namun nomornya tidak aktif. Ia mencoba mencari Tania ke ruang dekorasi, ruang suara, bahkan ke toilet, namun sosok menantunya itu lenyap bak ditelan bumi. Sementara itu, tamu undangan mulai berdatangan. Mobil-mobil mewah keluarga besar dari pihak suami Donita mulai memenuhi area parkir. Mereka masuk dengan wajah sumringah, mengharapkan pesta yang meriah dan hidangan yang lezat. Ibu Gina kembali ke depan dengan senyum yang dipaksakan, keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ia berbisik pada Donita yang sudah duduk di pelaminan, menanyakan keberadaan Tania. Donita yang sedang tebar pesona hanya mengangkat bahu, tidak peduli. Kekacauan semakin menjadi ketika jam menunjukkan pukul 11 siang, waktu makan siang seharusnya dimulai. Tamu-tamu mulai antre di meja prasmanan, namun piring-piring saji masih tertutup rapat dan kosong. Bisik-bisik mulai terdengar. Suara perut keroncongan dan keluhan halus mulai menyebar seperti virus di antara para tamu. Keluarga besar mulai melirik sinis ke arah Ibu Gina. Ibu dari suami Donita, seorang wanita yang sangat mementingkan etika jamuan, mendekati Ibu Gina dan bertanya dengan nada tajam mengapa makanan belum juga siap padahal tamu sudah lapar. Ibu Gina tergagap, beralasan ada sedikit kendala teknis di dapur, dan meminta mereka menunggu sebentar lagi. Ia kembali mencoba menelepon Tania dengan tangan gemetar, namun hasilnya nihil. Tidak hanya catering, masalah lain muncul beruntun. Fotografer utama tiba-tiba menghentikan sesi foto di pelaminan. Ia mendatangi Donita dan berkata bahwa kontrak kerja mereka hanya mencakup sesi foto akad nikah yang sudah dibayar uang mukanya. Sedangkan untuk resepsi hari ini belum ada pelunasan, sehingga ia tidak bisa melanjutkan memotret dan tidak akan menyerahkan file foto apapun. Donita yang gila hormat langsung histeris. Ia tidak bisa membayangkan pestanya tanpa dokumentasi yang bagus untuk dipamerkan di media sosial. Ia memaki fotografer itu, namun sang fotografer tetap pada pendiriannya dan mulai mengemasi kameranya. Suasana di pelaminan menjadi canggung dan tegang.
Tamu-tamu yang melihat kejadian itu mulai bergunjing terang-terangan. Puncak dari prabencana itu terjadi ketika lampu kristal besar di tengah ruangan tiba-tiba meredup, menyisakan pencahayaan darurat yang remang-remang. Pendingin ruangan, AC, yang tadinya sejuk perlahan mati, membuat udara di dalam gedung yang penuh sesak menjadi panas dan pengap. Pihak pengelola gedung mematikan fasilitas utama karena, lagi-lagi, sewa gedung belum dilunasi. Tania yang memegang kendali atas semua vendor, ternyata secara sengaja membatalkan semua instruksi pembayaran di detik-detik terakhir, atau mengalihkan tagihannya kepada Ibu Gina tanpa memberitahu vendor bahwa Ibu Gina tidak memegang uang sepeser pun. Gedung resepsi yang seharusnya menjadi tempat pesta bak negeri dongeng kini, berubah menjadi oven raksasa yang berisi ratusan orang lapar dan kepanasan. Ibu Gina merasa dunianya mulai runtuh. Ia dikelilingi oleh tatapan menuntut dari vendor yang menagih bayaran, tatapan marah dari keluarga besar yang merasa dihina, dan tatapan bingung dari tamu undangan. Di tengah kepanikan yang memuncak itu, ponsel Ibu Gina akhirnya berdering. Nama Tania muncul di layar. Dengan amarah yang meluap-luap, Ibu Gina menyambar telepon itu. Ia tidak peduli lagi dengan citranya. Ia menekan tombol pengeras suara, berniat memarahi Tania agar semua orang tahu bahwa kekacauan ini adalah ulah menantunya yang tidak bertanggung jawab. Ibu Gina berteriak sekuat tenaga. Suaranya menggema di ruangan yang mendadak hening, karena semua orang ingin tahu apa yang terjadi. Ia memaki Tania sebagai penipu, pencuri, dan wanita tidak tahu diuntung. Namun, jawaban yang terdengar dari seberang telepon sungguh di luar dugaan. Suara Tania terdengar sangat tenang, renyah, dan penuh percaya diri. Tidak ada nada takut atau bersalah sedikit pun. Tania bertanya dengan nada santai mengapa Ibu Gina marah-marah. Bukankah ini sesuai rencana Ibu Gina untuk membuat keributan? Tania kemudian mengatakan kalimat yang membuat darah Ibu Gina berhenti mengalir. Coba Ibu dan Donita cek hadiah spesial yang sudah kusiapkan. Lihat ke arah layar proyektor utama di depan panggung. Semua kepala di ruangan itu, ratusan tamu undangan, keluarga besar, vendor, dan pelayan, serentak menoleh ke arah layar putih raksasa yang berada tepat di samping pelaminan. Layar yang tadinya mati itu tiba-tiba berkedip menyala. Ibu Gina mematung, ponselnya nyaris terlepas dari genggaman. Firasat buruk yang sangat kuat menghantam dadanya. Ia ingin berteriak melarang operator menyalakan layar itu, namun lidahnya keluh. Donita di pelaminan menatap layar dengan mata terbelalak. Di detik itu, waktu seolah berhenti. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan, sebuah keheningan sebelum badai kehancuran yang sesungguhnya menerjang dan menyapu bersih semua kebohongan yang telah mereka bangun selama ini. Suara dering telepon yang keluar dari pengeras suara ponsel Ibu Gina terdengar begitu nyaring, memecah keheningan yang canggung di dalam gedung resepsi yang mulai terasa panas dan pengap. Ratusan pasang mata kini tertuju pada satu titik pusat, yaitu sosok Ibu Gina yang berdiri dengan wajah merah padam di samping pelaminan, tangan kanannya mencengkeram ponsel seolah benda itu adalah leher musuhnya. Keringat sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahi wanita parubaya itu, melunturkan bedak tebal yang menutupi kerutan di wajahnya. Ia berpikir bahwa ini adalah momen kemenangannya, momen di mana ia bisa menghancurkan reputasi Tania di hadapan semua orang sekaligus menimpakan kesalahan atas kekacauan pesta ini kepada menantunya yang ia anggap tidak berguna. Dengan napas memburu karena amarah yang memuncak, Ibu Gina kembali berteriak ke arah ponselnya, memastikan agar keluarga besar yang duduk di barisan depan mendengar setiap kata makiannya. Ia menuduh Tania sebagai wanita ular yang telah membawa kabur uang resepsi, membiarkan tamu kelaparan, dan sengaja menyabotase kebahagiaan adik iparnya sendiri. Namun, respons yang diterima Ibu Gina sungguh di luar nalar. Dari seberang telepon, tidak terdengar suara tangisan ketakutan atau permohonan maaf yang gemetar seperti yang ia harapkan. Sebaliknya, suara Tania terdengar begitu tenang, jernih, dan renyah, seolah-olah ia sedang berbicara dari sebuah kafe yang nyaman sambil menikmati secangkir teh, bukan dari pelarian seorang kriminal. Suara Tania menggema melalui fitur pengeras suara, memantul di dinding-dinding gedung yang tinggi, masuk ke telinga setiap tamu undangan dengan sangat jelas. Tania bertanya dengan nada yang hampir terdengar jenaka, mengapa Ibu Gina harus berteriak-teriak marah, padahal skenario pengusiran dirinya bukannya sudah Ibu Gina rencanakan matang-matang untuk hari ini. Kalimat pembuka itu sontak membuat beberapa tamu saling pandang dengan kening berkerut. Mereka mulai merasakan ada ketimpangan cerita di sini. Ibu Gina yang mendengar itu sempat tertegun sepersekian detik. Namun egonya yang terlalu besar menolak untuk mundur. Ia hendak membalas ucapan Tania, namun Tania kembali memotong dengan kalimat yang jauh lebih mematikan. Tania mempersilakan Ibu Gina dan Donita, serta seluruh tamu yang hadir, untuk menyaksikan sebuah persembahan terakhir darinya. Ia menyebutnya sebagai kado perpisahan yang spesial. Tania mengarahkan perhatian semua orang ke layar proyektor raksasa yang terpasang di sisi kiri panggung pelaminan,
sebuah layar yang biasanya digunakan untuk memutar video perjalanan cinta kedua mempelai. Ibu Gina merasakan jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat. Firasat buruk yang sangat pekat menjalari tulang punggungnya, membuatnya merinding di tengah udara gedung yang panas. Ia menoleh kaku ke arah layar putih itu. Donita yang duduk di kursi pelaminan dengan gaun pengantinnya yang mulai terasa gatal karena keringat, juga ikut menoleh dengan mata terbelalak. Operator gedung, yang mengira ini adalah bagian dari rangkaian acara kejutan yang sudah disiapkan panitia, dengan sigap menekan tombol putar pada laptop yang terhubung ke proyektor. Layar itu berkedip sesaat, menampilkan cahaya biru yang menyilaukan, sebelum akhirnya gambar mulai muncul. Namun, gambar yang tersaji di sana bukanlah foto-foto romantis Donita dan suaminya, bukan pula video ucapan selamat dari teman-teman. Yang muncul di layar selebar 5 meter itu, adalah rekaman video yang diambil dari sudut pandang tersembunyi, namun dengan kualitas gambar dan suara yang sangat tajam. Video itu menampilkan ruang tengah rumah Ibu Gina. Di sana, terlihat jelas sosok Ibu Gina dan Donita yang sedang duduk santai sambil tertawa-tawa. Tanggal dan waktu yang tertera di pojok video menunjukkan bahwa rekaman itu diambil seminggu yang lalu, tepat pada hari di mana Tania mendengar rencana busuk mereka. Suara tawa Ibu Gina dalam video itu terdengar menggelegar memenuhi gedung resepsi, sebuah tawa yang terdengar sangat jahat dan kontras dengan citra ibu penyayang yang selama ini ia tampilkan di depan umum. Audio dari video itu memutar percakapan mereka tanpa sensor sedikitpun. Tamu undangan yang tadinya mulai ribut karena kepanasan, kini terdiam 1000 bahasa, terpaku pada tontonan horor yang nyata di depan mata mereka. Mereka mendengar suara Ibu Gina berkata dengan lantang dan jelas bahwa ia akan menguras habis harta Ardhito, anak kandungnya sendiri, untuk membiayai pesta mewah Donita. Tidak berhenti di situ, kalimat selanjutnya membuat seluruh tamu menahan napas karena kaget. Ibu Gina dalam video itu berkata bahwa setelah uang Ardhito habis, mereka akan menendang Tania keluar dari rumah dengan cara memfitnahnya berselingkuh tepat di hari resepsi, karena menurut Ibu Gina, Tania adalah wanita mandul yang tidak berguna, dan hanya menjadi penghalang bagi mereka untuk menguasai gaji Ardhito sepenuhnya. Donita di dalam video itu terlihat menimpali dengan penuh semangat, menambahkan bahwa ia sudah tidak sabar melihat Tania menangis darah saat diusir nanti. Ia bahkan menyebutkan rencananya untuk memalsukan tanda tangan Tania, demi mendapatkan uang tambahan. Wajah asli mereka yang serakah, manipulatif, dan kejam terpampang nyata tanpa bisa disangkal. Di dunia nyata, di atas panggung pelaminan, wajah Donita pucat pasi seputih kain kafan. Ia mencoba bangkit dari kursinya, ingin berlari ke arah operator untuk menghentikan video itu, namun kakinya lemas dan gaunnya yang berat membuatnya tersandung kembali ke kursi. Ia hanya bisa menjerit histeris, berteriak bahwa itu semua bohong, itu semua rekayasa. Namun suaranya tenggelam oleh suara rekaman videonya sendiri yang volumenya semakin dikeraskan oleh sistem audio gedung. Reaksi para tamu undangan sungguh tak terbendung. Bisik-bisik berubah menjadi seruan kaget dan cemoohan. Ibu-ibu pengajian yang selama ini mengenal Ibu Gina sebagai sosok yang religius menutup mulut mereka dengan tangan, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat dan dengar. Rekan-rekan kerja Ardhito yang hadir menggelengkan kepala dengan tatapan jijik. Mereka mengenal Ardhito sebagai pria pekerja keras yang sangat menyayangi keluarganya, dan melihat bagaimana ibu serta adiknya sendiri merencanakan kehancuran rumah tangga Ardhito sungguh melukai rasa keadilan siapapun yang menyaksikannya. Suasana di dalam gedung berubah total. Jika tadi udara terasa panas karena pendingin mati, kini udara terasa panas karena amarah kolektif yang mulai membakar ruangan itu. Ibu Gina berdiri mematung di tempatnya. Ponsel di tangannya terjatuh ke lantai, layarnya retak, sama seperti topeng kebaikannya yang kini hancur berkeping-keping. Ia menatap sekeliling dengan mata liar, mencari dukungan, mencari seseorang yang mau membelanya. Namun, tidak ada satupun pasang mata yang menatapnya dengan ramah. Semua tatapan itu adalah tatapan menghakimi. Bahkan pelayan catering yang berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan pandangan sinis. Ibu Gina ingin berteriak, ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa Tania lah yang jahat, karena mereka diam-diam. Tapi, akal sehatnya yang tersisa mengatakan bahwa tidak ada gunanya. Bukti itu terlalu nyata, terlalu telanjang, dan terlalu menyakitkan untuk dibantah. Ia sadar, ia baru saja masuk ke dalam perangkap yang ia gali sendiri, dan Tania, menantu yang selama ini ia anggap bodoh dan lemah, baru saja menarik tali jeratnya dengan sangat kencang hingga ia tercekik tak berkutik. Di tengah kekalutan itu, layar proyektor berganti adegan. Belum cukup dengan rekaman rencana jahat itu, Tania rupanya menyiapkan materi berikutnya yang lebih spesifik. Video beralih ke rekaman CCTV di kamar Donita, saat Tania menyodorkan berkas hutang dan Donita menandatanganinya tanpa membaca. Teks besar muncul di layar sebagai keterangan tambahan yang diedit oleh Tania, bukti tanda tangan hutang atas nama pribadi dan jaminan aset. Para tamu yang mengerti hukum langsung paham apa artinya itu.
Pesta mewah ini bukan dibiayai oleh uang tunai, melainkan oleh hutang yang menjerat leher Donita dan ibunya sendiri. Kemenangan Tania di babak ini mutlak. Ia tidak perlu hadir secara fisik untuk menampar mereka. Ia cukup menggunakan kebenaran untuk menelanjangi mereka di depan ratusan saksi mata, mengubah pesta pernikahan impian menjadi panggung pengadilan sosial yang paling memalukan dalam sejarah keluarga itu. Penderitaan Ibu Gina dan Donita belum berakhir. Justru baru saja memasuki babak yang paling krusial. Video di layar proyektor terus berputar tanpa ampun. Kali ini menampilkan segmen yang membuat darah keluarga Besan, keluarga dari pihak suami Donita, mendidih seketika. Rekaman itu memperlihatkan Ibu Gina dan Donita yang sedang duduk di ruang makan, menyantap hidangan lezat yang dimasak Tania, sambil membicarakan calon besan mereka. Mulut Ibu Gina yang penuh makanan terlihat bergerak cepat, melontarkan kata-kata penghinaan yang sangat kasar. Ia menyebut keluarga suami Donita sebagai orang kaya baru yang kampungan, yang seleranya rendah dan tidak selevel dengan keluarga mereka yang merasa ningrat. Ibu Gina bahkan berkata bahwa ia setuju Donita menikah dengan pria itu, hanya karena mereka butuh suntikan dana segar untuk menutupi gaya hidup mereka. Dan jika nanti Donita sudah bosan atau uang suaminya habis, Donita tinggal minta cerai saja dan mencari mangsa baru yang lebih kaya. Donita di dalam video itu tertawa menyetujui, ia bahkan mengejek fisik calon suaminya yang menurutnya kurang tampan dan hanya menang di dompet saja. Audio rekaman itu begitu jernih, setiap suku kata penghinaan terdengar tajam menusuk telinga siapapun yang mendengarnya. Reaksi di barisan kursi VIP keluarga Besan meledak seketika. Ayah dari suami Donita, seorang pria terhormat yang dikenal sabar, langsung berdiri dari kursinya dengan wajah merah pada menahan murka. Ia membanting gelas air mineral yang ada di hadapannya, hingga pecah berantakan. Ibu mertua Donita menangis terseduh-seduh, merasa dikhianati dan dihina sedemikian rupa padahal mereka sudah memberikan hantaran yang sangat banyak untuk melamar Donita. Suami Donita, pria yang baru saja resmi menjadi suaminya beberapa jam lalu saat akad nikah, menatap layar dengan pandangan kosong, lalu beralih menatap Donita dengan tatapan jijik dan benci yang mendalam. Donita yang melihat reaksi suami dan mertuanya langsung panik setengah mati. Ia turun dari pelaminan, menyeret gaunnya yang berat, berlari kecil menghampiri suaminya sambil menangis meraung-raung. Ia mencoba meraih tangan suaminya, bersumpah bahwa video itu adalah editan, bahwa itu suara palsu yang dibuat oleh Tania menggunakan kecerdasan buatan. Namun, suaminya menepis tangan Donita dengan kasar, seolah tangan itu adalah kotoran yang menjijikkan. Pria itu mundur, melepaskan peci pengantinnya dan melemparnya ke lantai. Ia berkata dengan suara bergetar menahan amarah, bahwa ia tidak sudi melanjutkan resepsi ini, dan ia menyesal telah menikahi wanita bermuka dua seperti Donita. Ia memerintahkan keluarganya untuk segera meninggalkan gedung itu saat itu juga. Rombongan keluarga Besan pun berbondong-bondong keluar gedung dengan wajah marah, meninggalkan Donita yang jatuh terduduk di lantai sambil meraung memanggil nama suaminya. Di tengah kekacauan dan drama keluarga yang hancur berantakan itu, sebuah momen hening tiba-tiba tercipta. Pintu utama gedung di bagian belakang yang tinggi dan megah perlahan terbuka lebar. Cahaya matahari siang yang terik menerobos masuk, menciptakan siluet seorang pria yang berdiri tegak di ambang pintu. Pria itu tidak mengenakan jas pesta ataupun batik mewah. Ia hanya mengenakan kemeja kerja yang kusut, celana bahan yang sedikit berdebu, dan membawa sebuah tas ransel lusuh di bahunya. Wajahnya terlihat sangat lelah, matanya merah dan sembab, namun sorot matanya tajam memancarkan kekecewaan yang tak terukur. Itu adalah Ardhito. Kehadiran Ardhito bagaikan hantu bagi Ibu Gina. Ia pikir anaknya masih berada di pulau seberang, sibuk bekerja mengumpulkan uang untuknya. Melihat Ardhito berdiri di sana, lutut Ibu Gina benar-benar kehilangan tenaganya. Ia ambruk ke lantai, menatap putranya dengan mulut ternganga. Ardhito melangkah masuk dengan perlahan. Langkah kakinya berat namun pasti, membelah kerumunan tamu yang secara otomatis menepi memberinya jalan. Tidak ada yang berani bersuara. Semua orang tahu siapa pria itu. Dia adalah korban utama dari semua kejahatan yang baru saja mereka tonton. Ardhito berjalan melewati barisan tamu, tatapannya lurus ke depan, ke arah panggung pelaminan di mana ibu dan adiknya kini terlihat seperti pesakitan yang menyedihkan. Ardhito tidak berjalan menuju pelaminan. Ia berhenti tepat di depan layar proyektor yang kini menampilkan gambar statis, The End, dengan latar belakang hitam. Ia menatap ibunya yang masih terduduk di lantai. Ibu Gina, dengan sisa-sisa tenaganya, mencoba merangkak mendekati Ardhito. Ia menangis, memohon, berteriak bahwa Tania telah memfitnah mereka, bahwa video itu palsu, dan Ardhito harus percaya pada ibunya yang telah melahirkannya. Namun, Ardhito tidak bergerak sedikitpun untuk menyambut ibunya. Ia tidak membungkuk untuk membantu ibunya berdiri. Ia hanya berdiri tegak, menatap wanita yang melahirkannya itu dengan tatapan asing.
Dengan suara yang parau namun terdengar jelas di keheningan ruangan, Ardhito berkata bahwa ia sudah berada di ruang kontrol operator sejak 1 jam yang lalu. Ia melihat semuanya. Ia mendengar semuanya. Ia bahkan memegang salinan asli dari rekaman itu yang diberikan Tania padanya semalam di hotel. Ardhito mengatakan bahwa selama ini ia bekerja banting tulang, menahan rindu, makan seadanya di perantauan, hanya demi membahagiakan ibu dan adiknya. Ia kira pengorbanannya dihargai, ia kira keluarganya adalah tempatnya pulang. Namun ternyata, ia hanya dianggap sebagai sapi perah yang bodoh. Kalimat Ardhito itu bagaikan palu godam yang menghantam dada Ibu Gina. Wanita tua itu menangis histeris, memukul-mukul dadanya sendiri, namun air mata itu tidak lagi bisa meluluhkan hati Ardhito yang sudah hancur lebur. Tepat saat itu, dari pintu samping, Tania masuk dengan langkah anggun. Ia didampingi oleh Pak Hakim dan 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap. Tania tidak tersenyum sinis, tidak juga terlihat sombong. Wajahnya datar, tenang, namun memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. Ia membawa sebuah kotak hadiah besar berwarna emas, kotak yang sama dengan yang disebutkan di telepon tadi. Tania meletakkan kotak itu di depan Donita yang masih menangis di lantai. Dengan gerakan pelan, Tania membuka tutup kotak itu. Isinya berhamburan keluar, tumpukan kertas tagihan yang tebal, surat somasi dari vendor, dan surat panggilan kepolisian atas dugaan penipuan arisan bodong yang ternyata juga dilakukan Donita selama ini. Pak Hakim maju ke depan, menjelaskan dengan suara lantang profesional bahwa berdasarkan surat kuasa dan pengakuan hutang yang sah, semua biaya pesta ini dan kerugian vendor dibebankan kepada Ibu Gina dan Donita secara pribadi. Dan karena mereka tidak mampu membayar, maka proses hukum akan segera berjalan. Polisi kemudian melangkah maju, mengeluarkan borgol besi yang berkilau di bawah lampu darurat. Mereka membacakan hak-hak tersangka kepada Donita. Bukan hanya soal hutang, tapi juga soal pemalsuan dokumen gadai sertifikat rumah yang asli, yang buktinya sudah diserahkan Tania pagi ini. Donita menjerit ketakutan saat tangan halusnya ditarik paksa oleh polisi dan diborgol. Ia meronta-ronta, memanggil ibunya, memanggil suaminya yang sudah pergi, memanggil Ardhito kakaknya. Namun Ardhito memalingkan wajahnya. Ia berjalan menghampiri Tania, lalu tanpa ragu memeluk istrinya itu erat-erat di depan ratusan orang. Ardhito menangis di bahu Tania, menumpahkan segala rasa sakit dan penyesalannya. Tania membalas pelukan itu, mengusap punggung suaminya dengan lembut, menjadi satu-satunya tempat bersandar yang tersisa bagi Ardhito di tengah runtuhan keluarganya. Pemandangan itu menjadi penutup yang dramatis bagi resepsi pernikahan yang gagal total itu. Tamu undangan menyaksikan dengan perasaan campur aduk, ngeri, kasihan, namun juga puas melihat keadilan ditegakkan dengan cara yang begitu instan dan brutal. Pesta itu berakhir bukan dengan lemparan bunga pengantin, melainkan dengan seretan langkah polisi yang membawa Donita pergi dan tangisan pilu Ibu Gina yang ditinggalkan sendirian di tengah ruangan yang megah namun kosong melompong. Suasana di dalam gedung resepsi yang megah itu kini telah berubah 180 derajat, menjadi arena penghakiman yang mencekam. Tidak ada lagi sisa-sisa kebahagiaan pesta pernikahan. Yang tertinggal hanyalah bau amis kebohongan yang telah terbongkar dan pecahan-pecahan hati yang berserakan di lantai. Ardhito masih berdiri mematung di dekat layar proyektor, dadanya naik turun menahan gelombang emosi yang berkecamuk hebat. Ia baru saja melakukan hal yang paling sulit dalam hidup seorang anak laki-laki, yaitu memalingkan wajah dari air mata ibunya sendiri. Namun, akal sehat dan hati nuraninya berteriak bahwa ini adalah langkah yang benar. Ia tidak bisa lagi menutup mata. Ia tidak bisa lagi menjadi pelindung bagi kejahatan yang dilakukan oleh darah dagingnya sendiri. Ardhito merasakan tangan halus Tania mengusap punggungnya, memberikan kekuatan yang ia butuhkan untuk tetap tegak berdiri di tengah badai kehancuran keluarganya. Ibu Gina yang masih terduduk lemas di lantai marmer yang dingin, kembali mencoba meraih simpati putranya. Dengan sisa tenaga dan air mata yang terus mengalir deras membasahi wajahnya yang sudah tidak karuan, ia merangkak mendekati kaki Ardhito. Ia meraung, memanggil nama kecil Ardhito, mengingatkan putranya tentang masa kecil mereka, tentang bagaimana ia membesarkan Ardhito sendirian setelah ayahnya meninggal. Ia mencoba memanipulasi perasaan bersalah Ardhito, senjata andalan yang selama ini selalu berhasil ia gunakan untuk memeras uang dan perhatian putranya. Ibu Gina bersumpah demi Tuhan bahwa ia melakukan semua ini demi kebaikan keluarga, demi mengangkat derajat mereka agar tidak dipandang rendah oleh orang lain. Ia menuduh Tania sebagai penyebab semua kehancuran ini, menyebut Tania sebagai wanita licik yang telah mencuci otak Ardhito hingga berani durhaka pada ibunya. Mendengar tuduhan itu, Ardhito mundur selangkah, melepaskan cengkeraman tangan ibunya dari celana panjangnya. Ia menatap ibunya dengan pandangan yang penuh rasa sakit, namun tegas. Dengan suara yang bergetar namun lantang, Ardhito akhirnya membuka suara.
Ia berkata bahwa bukan Tania yang menghancurkan keluarga ini, melainkan keserakahan Ibu Gina dan Donita sendiri. Ardhito mengungkapkan bahwa ia selama ini diam bukan karena bodoh, tapi karena ia percaya. Ia percaya bahwa ibunya adalah malaikat pelindung, ia percaya bahwa adiknya adalah gadis polos yang butuh bimbingan. Namun, rekaman video dan bukti-bukti yang ia lihat hari ini telah membunuh kepercayaan itu sampai ke akar-akarnya. Ardhito menegaskan bahwa ia tidak akan membela kesalahan. Ia tidak akan menggunakan uang hasil keringatnya yang halal untuk menutupi hutang-hutang hasil gengsi dan kejahatan. Di sisi lain panggung, drama penangkapan Donita sedang berlangsung dengan diiringi histeria. 2 orang polisi wanita berusaha memegang kedua lengan Donita yang meronta-ronta liar. Donita menjerit, memaki, dan menangis sekaligus. Gaun pengantin mewah yang ia kenakan, yang dibeli dengan uang hasil menipu Tania, kini tampak kusut dan kotor terseret di lantai. Riasan wajahnya luntur oleh air mata dan keringat, mengubah wajah cantiknya menjadi topeng yang mengerikan. Donita berteriak memanggil suaminya, atau lebih tepatnya mantan suaminya yang baru menikahinya beberapa jam lalu, namun pria itu sudah lama pergi meninggalkan gedung dengan membawa serta seluruh keluarganya. Donita kini sendirian menghadapi konsekuensi hukum atas perbuatannya. Polisi membacakan pasal berlapis yang menjeratnya, mulai dari pemalsuan dokumen gadai sertifikat rumah, hingga penipuan berkedok arisan yang korbannya mencapai puluhan orang di lingkungan mereka. Tania kemudian melangkah maju, berdiri di samping Pak Hakim. Di tangannya, ia memegang tumpukan berkas asli yang menjadi bukti pamungkas. Tania menyerahkan berkas-berkas itu kepada pihak kepolisian sebagai barang bukti tambahan. Kemudian, Tania beralih menatap para vendor, pemilik catering, dekorasi, gedung, dan perias, yang kini berdiri mengelilingi Ibu Gina dengan wajah garang seperti serigala kelaparan. Tania berbicara dengan suara tenang dan jelas kepada mereka. Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan dokumen perjanjian yang telah ditandatangani di atas materai oleh Ibu Gina dan Donita, maka segala bentuk pembayaran dan pelunasan adalah tanggung jawab pribadi mereka berdua, bukan tanggung jawab Ardhito maupun Tania. Tania menunjukkan klausul hukum yang mengikat aset-aset Ibu Gina dan Donita sebagai jaminan. Mendengar penjelasan Tania, para vendor itu langsung mengalihkan kemarahan mereka kepada Ibu Gina. Mereka tidak peduli dengan air mata wanita tua itu. Bagi mereka, bisnis adalah bisnis. Mereka mulai berteriak menagih bayaran, mengancam akan menyita apa saja yang melekat di tubuh Ibu Gina saat itu juga jika tidak ada pembayaran. Manajer gedung bahkan mengancam akan melaporkan Ibu Gina ke polisi atas tuduhan penipuan jasa jika tagihan ratusan juta tidak dilunasi hari ini. Ibu Gina gemetar ketakutan, ia menoleh ke arah Ardhito, berharap putranya akan luluh dan mengeluarkan dompetnya seperti biasa. Namun, harapan itu sia-sia. Ardhito hanya menatapnya datar, lalu merangkul bahu Tania dan mengajaknya pergi dari tempat itu. Saat Ardhito dan Tania melangkah menuruni panggung pelaminan menuju pintu keluar, Ibu Gina menjerit memanggil nama putranya untuk terakhir kalinya. Jeritan itu terdengar begitu memilukan, penuh penyesalan dan keputusasaan. Namun, Ardhito tidak menoleh. Ia terus berjalan lurus ke depan, menembus kerumunan tamu yang menatap mereka dengan rasa hormat sekaligus kasihan. Langkah kaki Ardhito terasa berat, seolah ia sedang menyeret beban ribuan ton, namun di saat yang sama, ia merasakan kelegaan yang luar biasa. Beban kebohongan yang selama bertahun-tahun menindih pundaknya akhirnya terangkat. Ia telah memilih jalan yang sulit namun benar. Ia memilih istrinya, wanita yang tulus mencintainya dan berusaha menyelamatkannya, daripada mempertahankan ikatan darah yang beracun. Sesampainya di parkiran mobil, Ardhito berhenti sejenak sebelum masuk ke dalam kendaraan. Ia bersandar pada pintu mobil, menatap langit yang mulai mendung. Air matanya kembali menetes, kali ini dalam diam. Tania mendekatinya, tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam tangan suaminya erat-erat. Kehangatan tangan Tania menyadarkan Ardhito bahwa ia tidak kehilangan segalanya. Ia memang kehilangan masa lalunya, kehilangan gambaran ideal tentang ibunya, namun ia masih memiliki masa depan. Ia masih memiliki Tania. Ardhito menghapus air matanya, menatap wajah istrinya, dan mengucapkan satu kata yang syarat makna. Terima kasih. Terima kasih karena sudah membukakan matanya. Terima kasih karena sudah sabar, dan terima kasih karena tidak meninggalkannya sendirian dalam kekacauan ini. Mereka pun masuk ke dalam mobil dan meninggalkan gedung resepsi itu. Di belakang mereka, suara sirine mobil polisi terdengar mendekat, siap mengangkut Donita ke kantor polisi. Di dalam gedung, Ibu Gina kini dikepung oleh para penagih hutang. Dipaksa menyerahkan kunci mobil sewaan, perhiasan yang dipakainya, dan menandatangani surat penyitaan aset rumah yang selama ini ia tinggali. Pesta pernikahan yang seharusnya menjadi puncak kejayaan Ibu Gina dan Donita, kini berakhir menjadi kuburan bagi kesombongan mereka sendiri.
Hari itu menjadi hari di mana keadilan menemukan jalannya dengan cara yang paling menyakitkan namun pantas. Waktu berlalu dengan cepat, menggulung hari demi hari menjadi bulan, dan bulan menjadi tahun. Roda kehidupan terus berputar, membawa nasib setiap manusia ke tempat yang pantas mereka dapatkan, sesuai dengan apa yang telah mereka tanam. 1 tahun telah berlalu sejak tragedi di gedung resepsi yang menggemparkan itu. Di sebuah kota kecil yang berjarak ratusan kilometer dari tempat kejadian, di sebuah lingkungan perumahan yang asri dan tenang, Tania sedang duduk di teras rumahnya yang sederhana namun nyaman. Ia mengelus perutnya yang membuncit, merasakan tendangan kecil dari bayi yang sedang dikandungnya. Senyum bahagia tersungging di bibirnya. Wajahnya terlihat lebih segar dan bercahaya dibandingkan setahun yang lalu. Tidak ada lagi lingkaran hitam di bawah matanya, tidak ada lagi tekanan batin yang membuatnya sakit kepala setiap hari. Tania dan Ardhito memutuskan untuk pindah ke kota ini, segera setelah menyelesaikan semua urusan hukum dan administrasi pasca kejadian itu. Ardhito menjual rumah lama peninggalan ayahnya, setelah disita bank dan ditebus kembali menggunakan sisa tabungannya, untuk melunasi sebagian hutang vendor yang menjerat ibunya. Meskipun sakit hati, Ardhito tidak ingin nama baik ayahnya tercemar karena ulah ibunya, jadi ia melunasi hutang kepada pihak luar semampunya, lalu membiarkan sisa hutang pribadi ibunya menjadi tanggung jawab ibunya sendiri. Setelah itu, Ardhito benar-benar memutus hubungan finansial. Ia membawa Tania pergi, memulai hidup dari nol di kota baru di mana ia mendapatkan pekerjaan sebagai manajer proyek. Hidup mereka kini jauh lebih tenang. Tidak ada lagi drama, tidak ada lagi tuntutan gaya hidup mewah, dan yang terpenting, tidak ada lagi parasit yang menggerogoti kebahagiaan mereka. Sore itu, mobil Ardhito memasuki halaman rumah. Pria itu turun dengan wajah lelah namun dihiasi senyum lebar saat melihat istrinya menyambut di teras. Ardhito mencium kening Tania dan mengelus perut istrinya, menyapa calon anak pertama mereka dengan penuh kasih sayang. Mereka duduk berdua menikmati teh hangat dan pisang goreng, membicarakan rencana persalinan dan nama untuk bayi mereka. Dalam percakapan itu, sesekali nama Ibu Gina dan Donita terlintas, namun tidak lagi dengan nada kemarahan, melainkan dengan nada kasihan dan pasrah. Mereka mendengar kabar dari kerabat jauh tentang nasib yang menimpa ibu dan adik Ardhito, sebuah nasib yang menjadi bukti nyata bekerjanya hukum karma di dunia ini. Jauh di sana, di balik tembok penjara wanita yang dingin dan lembab, Donita sedang menjalani hari-harinya dengan penuh penderitaan. Gadis yang dulunya selalu tampil modis dengan perawatan kulit mahal, kini tampak kurus dan kusam. Rambutnya yang dulu indah kini dipotong pendek asal-asalan. Wajahnya terlihat tua sebelum waktunya, garis-garis kepahitan tercetak jelas di sudut bibirnya. Setiap hari, Donita harus bangun sebelum subuh untuk membersihkan toilet penjara dan mencuci baju narapidana lain, demi mendapatkan sedikit uang tambahan atau makanan ekstra. Kesombongannya telah lenyap, digantikan oleh rasa takut dan penyesalan yang mendalam. Ia sering menangis di pojok selnya saat malam tiba, meratapi kebodohannya yang telah menuruti ambisi ibunya dan menghancurkan masa depannya sendiri. Calon suaminya telah menceraikannya secara resmi dan menuntut ganti rugi, membuatnya tidak memiliki siapa-siapa lagi di dunia luar yang menunggunya. Sementara itu, nasib Ibu Gina tidak kalah menyedihkan. Setelah rumah mewahnya disita oleh bank dan aset-asetnya habis untuk membayar ganti rugi, ia kini tinggal sebatang kara di sebuah kontrakan petak sempit di pinggiran kota yang kumuh. Kontrakan itu atapnya bocor jika hujan turun, dan dindingnya lembab berjamur. Tidak ada lagi AC, tidak ada lagi kasur empuk, dan tidak ada lagi Tania yang melayaninya. Ibu Gina harus bekerja serabutan sebagai buruh cuci gosok bagi tetangga-tetangganya yang sering memandangnya rendah. Tubuhnya yang mulai renta sering sakit-sakitan, rematik dan darah tingginya sering kambuh. Namun ia tidak punya uang untuk berobat ke dokter bagus. Ia hanya bisa membeli obat warung seadanya. Satu kejadian paling memilukan terjadi pada suatu sore. Ibu Gina sedang berjalan kaki pulang dari pasar, sambil menenteng kantong plastik berisi beras kualitas rendah dan tempe. Tiba-tiba, sebuah mobil keluarga berwarna silver melintas pelan di depannya karena macet. Kaca mobil itu sedikit terbuka. Jantung Ibu Gina berdegup kencang saat ia melihat sosok yang menyetir mobil itu. Itu adalah Ardhito. Dan di sebelahnya duduk Tania yang